Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah, khususnya ketua DKM Muslimatul Iman dan para pengurusnya, aparatur daerahnya, RT dan RW-nya. Semoga panjenengan semua yang hadir Allah memberikan kesehatan lahir batin dan Allah tinggikan derajatnya insyaallah dari sisi manusia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, kita mempelajari tentang kitab Bidayatul Hidayah. Hampir semua kajian saya yang ngaji fikih setelah selesai beribadah saya usahakan kaji ini. Ini adalah kitab yang hampir semua pesantren mengkajinya, pesantren yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena nanti itu kita secara ibadah untuk contoh, untuk pakai niat yang harus dibasuh muka, kedua tangan, kepala sama kaki. Itu fikih. Kalau itu dikerjakan sah. Tapi potensi diterima oleh Allah atau tidak, itu belum tentu, masih misteri. Sholat yang pasti dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, yang rukun-rukunnya dikerjakan, sholatnya sah. Diterima enggaknya masih misteri. Yang dikhawatirkan adalah hati kita belum baik sehingga ada amalan-amalan yang tertolak, yang Allah enggan dengannya. Jadi secara syariat mungkin sah, tapi artinya tidak punya hutang sholat, tidak punya hutang apa, cuma sholatnya apakah sampai kepada Allah dalam bentuk pahala atau tidak, itu yang mungkin. Apa diantaranya karena hati yang masih kotor, hati yang masih ada kedengkian, hati yang masih syuton kepada Allah. Kemudian itu yang akan kita benahi sedikit demi sedikit, minimal 1 bulan 1 kali untuk memperbaiki. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah ya Allah. Qala Syekhul Imam Asy-Syaikh Al-Imam berkata, qala Syekhul Imam Asy-Syaikh Al-Imam yang menjadi imam, Asy-Syaikh Al-Imam yang menjadi imam berkata, Al-alimu yang alim, Al-alimu yang alim. Jadi sebelum kita memulai ini, sebenarnya Bismillah ini luar biasa. Sir daripada Bismillah ini luar biasa. Sampai ceritanya itu ada wanita ketika dalam kitab Mukhulul Jin, saya ngajar Mukhulul Jin, ada perempuan yang soleh, yang solehan. Itu setiap melakukan apapun dia mengucapkan Bismillah. Mau ambil teh, mau buat teh, mau buat apa, masak Bismillah. Apapun yang bernilai baik dia sertakan Bismillah. Tapi dia memiliki suami fasik, suka judi, suka yang bermaksiat. Dia benci kepada istrinya karena suka membaca Bismillah. Lebay kata orang. Ini istri saya kok lebay. Kenapa orang fasik? Kalau kita kan mestinya senang. Istri solehah, setiap kegiatannya dimulai dengan Bismillah.
Bismillah. Hadis katakan kalau tidak dimulai Bismillah bahwa abtar sedang keberkahannya terputus. Lam yubda Bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar wa izdam wa abtar. Kalau tidak ada nilai baik, likulli amrin dzibani, ada sesuatu perkara yang bernilai hasanahnya baik tapi tidak dimulai dengan bismillah, keberkahannya hilang. Makanya jenengan kerja itu baik, bismillah, berkahnya hilang kalau tak bismillah. Makanya perempuan itu melakukan sesuatu bismillah, bismillah terus. Setelah bismillah, ya laki-laki yang fasik ini suaminya ingin berbuat zalim kepada istrinya, ingin menjebak dia, kasih dompet penuh dengan uang, nih simpan uang. Ya, sami'na wa ata'na, suami istrinya diambil uangnya, ditaruh di tempat yang menurut istrinya itu aman. Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya melihat, nah, istrinya keluar, dibuat kesibuk sama suaminya ini. Memang pengennya setelah dibuat sibuk mau diambil itu dompet, mau dibuang. Jadi sama suaminya diambil, dibuang ke dalam sumur yang sekiranya nggak balik lagi. Setelah itu ingin buat malu istrinya ini suami, nggak beres ini. Mana ada istrinya yang mau dibuat, ini nggak beres. Ada kelainan ini orang. Habis itu panggil suaminya manggil, naik sini. Mana dompet yang kemarin saya minta tolong untuk taruh? Padahal sama suaminya sudah jelas dibuang. Setelah itu tanpa pikir panjang, istrinya mengambil ke tempat yang tadi dengan mengucapkan bismillah. Tapi ketika itu memang Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menaruh kembali dompet persis mula dengan cara meletakkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, dijaga oleh Allah. Nah, setelah itu dikasih dompetnya sesuai dengan yang pertama. Padahal sudah dibuang, isinya sudah diambil, masih itu suaminya. Jangan dicoba-coba kalau istrinya belum biasa baca. Perlu usah dia. Jadi setelah itu kemudian suaminya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bismillah ini ada 4 kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan pertolongan Allah kepada orang muslim kepada setan, atas setan. Allah memberikan bismillah 4 kalimat, 4 kata. Di dalamnya menunjukkan bahwa ada pertolongan Allah di dalam bismillah itu untuk menghadapi setan kepada orang-orang Islam. Kenapa? Setan mengatakan la'atiyannahu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa an shamalihim wa an shama'ilihim. Dalam Al-Quran Al-Arab, saya ini, kata setan, akan mendatangi mereka umat Nabi Muhammad SAW dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, 4 arah. Setan itu akan datang ke kita 4 arah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 4 ini agar tidak was-was, agar tidak terganggu dari tipu daya setan, baik dari belakang, dari 4 arah ini yang bisa membuat bahaya kepada orang Islam. Qala Syekhul Imamul Alimul Ulama. Kalau dibaca panjang bahasannya panjang nanti urusannya kalau dibahas satu-satu. Qala Syekhul Imam, Syekhul Imam, Syekh yang menjadi imam, Al-Alimul Allamah, yang sangat alim,
Hujjatul Islam. Kalau Hujjatul Islam itu gelar yang mungkin sekarang kayak SPDI, SPD, SN. Nah, Hujjatul Islam itu gelar dalam Islam. Orang ini yang menguasai sebagian besar hadis dan tidak luput. Maksudnya dari hadis itu dia betul-betul menguasai, jarang lupanya, jarang luputnya, sedikit saja kalau memang ada yang luput daripada hadis. Sehingga dia punya gelar yang namanya Hujjatul Islam. Ada yang kedua adalah Al-Hafidh. Kalau orang Al-Hafidh ini orang yang menguasai 100.000 hadis, disebut dengan Al-Hafidh. Yang benarnya Al-Hafidh itu untuk gelar hadis, tapi orang-orang Indonesia makanya untuk gelar Al-Quran. Kalau hamilil Quran, biasanya kalau gelar-gelar Al-Quran itu hamil pembawa Al-Quran, hamilil Quran. Ada yang disebut lagi Al-Hakim. Kalau Al-Hakim ini orang yang menguasai 300.000 hadis, disebut dengan Al-Hakim. Wa barakatul anam, dan memberkahi seluruh manusia. Siapa beliau yang sangat alim ini? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau kita akan mengkaji karangan Al-Imam Ghazali. Kalau di pesantren saya ini adalah kitab wirid. Artinya kitab wirid setelah selesai diulang lagi, selesai. Jadi bertahun-tahun ini saja yang diwirid setiap hari. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah menyucikan rohnya Imam Ghazali, wa nawwara dhari'ahu, dan menerangi kuburnya Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Ini pembukaan daripada Imam Ghazali. Alhamdulillah haqqa hamdihi. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Puji apa saja, baik puji yang diucapkan oleh puji yang diucapkan oleh para malaikat, puji yang diucapkan oleh para manusia, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqa hamdi, sebenarnya pujian. Jadi sebenarnya pujian bukan hanya sekedar pura-pura memuji. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi, dan selawat serta salam atas terbaiknya, sebaik-baik ciptaan Allah, sebaik-baik ciptaan Allah. Siapa itu? Yakni Muhammadin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini termasuk nabi yang sebaik-baik nabi. Luar biasa. Ada di dalam syarahnya yang disebutkan sebagian ulama dalam nazamnya, mungkin pernah dengar panjenengan itu, lam yahtali muqattu taha mutlaqan abadan wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani minhu dawaku falam tahruk wa ma waqa'an dubabatun abadan fi jismihil hasani. Biasanya yang talim ini sama orang-orang kampung biasanya dibuat selawatan untuk maulid apa. Lam yahtalim qattu mutlaqan abadan wa ma tasa'aba aslam fi madaz zamani. Tak pernah sekali Nabi Muhammad ini bermimpi basah. Nabi Muhammad. Wa ma tasa'aba aslam fi madaz zamani, dan beliau ini tidak pernah menguap sama sekali sepanjang masa. Nabi Muhammad enggak. Minhu tawaqquf falam tahruk wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Beliau ini hewan-hewan tidak lahir, tidak menjauh dari beliau, tidak takut hewan-hewan.
Sampai tak seekor bulan dan walaupun tidak takut, tidak seekor bulan lah hingga pada tubuh yang indah beliau. Jangankan sampai lalat, burung saja ketika dibawa malaikat Jibril pertama jingkrak, tapi ketika dipegang kepalanya oleh malaikat Jibril, kau tidak malu. Nih, di hadapan engkau adalah makhluk yang mungkin tidak ada yang mulia dibandingkan dia. Wah, keringetan itu burung kendaraan para nabi ingin, ya biasalah kalau baru ketemu punya kelebihan, ya ingin ditunjukkan keperkasaannya. Burung ingin menunjukkan, tapi setelah itu langsung keringetan dia. Bi khalbi amama ru'yatun sabatan wa la yura atharu qawlin minhu fi alami. Di belakang beliau ini nyata, seperti kalau ada di belakang beliau seperti ada di depan beliau. Jadi tidak ada misteri ya siapa yang ada di belakang Rasulullah, siapa. Mungkin orang lain kalau di belakang saya ngomong apa saja nggak tahu, tapi kalau bagi Rasulullah di belakang saya kayaknya nunjuk-nunjuk begini ya. Itu sudah tidak ada yang misteri. Sama saja tampak depan dan belakang beliau. Wa qalbuhu lam yanam wal aynu qad na'asa wa la yuradillu fi syamsi dhu fatani. Hatinya tidak tidur, sedangkan kedua matanya timangan terpejam. Tapi hatinya enggak. Kalau kita matanya terpejam, apalagi hatinya. Maksudnya enggak. Hati mata boleh terpejam, tapi hati enggak. Dan tidak terlihat bayangan beliau di bawah cahaya matahari oleh orang yang cerdas. Jadi memang Rasulullah enggak kelihatan bayangnya, memang mana-mana awal mengikuti beliau. Sampai yang terakhir ketika dibawa oleh pamannya, ada tokoh Yahudi yang mengetahui, oh ini ternyata ini termasuk akhir dari para nabi, ini tanda-tandanya, cepetan pulang. Nanti kalau diteruskan bahaya. Nah, seperti itu. Kemudian katifahu qad ala taqaman idza jalasu indan biladan disifyan dan bi muqtatani. Kedua pundaknya ini lebih tinggi dari kaum Abdullah beliau dulu. Jadi mau sampai sekarang tidak bisa yang menggambar Rasulullah. Karena ketika ada dulu sama orang kecil, ya Rasulullah semakin kecil, tapi tetap pundaknya lebih tinggi. Sama orang yang lebih besar, ya sama, tambah tinggi lagi, tapi tetap pundaknya lebih besar, lebih tinggi. Dan saat kelahiran beliau itu memang luar biasa. Beliau itu saat lahir, beliau itu sudah dihitan. Dalam masyhur itu sudah dihitan. Walaupun ada pendapat lain. Hadhil hasa'is faqad takun amanah min syarri narin wa surratin wa min mihani. Inilah sifat-sifat khususnya Rasulullah. Maka hafalkan agar engkau selamat dari kejahatan api neraka, para pencuri dan dari berbagai cobaan. Ada yang Kiai Taufur yang kemarin wafat itu, sebelum ngaji baca ini jamaahnya. Kata orang sudah mencapai wali Allah kan orangnya. Baik, lanjut. Terus. Wassalatu ala Muhammad wa ala alihi, dan juga selawat itu atas keluarga Nabi. Ya, insyaallah keluarga Nabi itu ada dua, ada yang dengan kasab, ada yang dengan nasab, dengan darah, dan ada yang dengan keimanan. Kalau yang keimanan kita, malah kata Syekh Nawawi, yang paling butuh itu sebenarnya kita kepada selawat. Apalagi orang bermaksiat butuh sekali kepada selawat itu. Amalannya sudah nggak ada, maksiatnya banyak. Maka mau minta selamat dari mana? Apa amalannya nggak ada? Yang punya amalan saja, yang suka nongkrong di musola dan ngaji malam, apa sholat berjamaah, belum tentu diterima, apalagi dia nggak melakukan itu. Maka butuh sekali, kata Syekh Nawawi, bahwa yang paling butuh sebenarnya orang-orang seperti itu. Washabi dan sahabat para nabi min ba'dihi, setelah nabi.
Amma ba'du, adapun setelah mengucapkan alhamdulillah dan sholawat, fa'lam, ini kita masuk kepada pembahasan. Fa'lam, ketahuilah ayyuhal haris, orang yang sangat semangat, al-muqbilu yang datang ala tibasil ilmi. Oh, ada yang makna ya, lupa. Ayyuhal harisu, wahai orang yang semangat, al-muqbilu yang datang ala tibasil ilmi, atas memetik ilmu. Ini yang datang, ini yang semangat ini. Insya Allah semangat. Ini yang dihitopkan, yang diajak lawan bicara oleh Al-Imam Ghazali. Yang semangat. Al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbati. Al-mudhiru yang menampakkan min nafsihi dari dirinya sidqar raghbati, benarnya keinginan. Sungguh ingin sekali. Sidqar raghbati, sungguh ingin. Dengan datang ke sini jelas menampakkan bahwa panjenengan betul-betul ingin menuntut ilmu. Enak kan tidur capek-capek siang. Tapi jenengan hadir ke sini, ini adalah pembuktian bahwa panjenengan benar-benar ingin menuntut ilmu. Wa faqat ta'atusi, dan sangat ingin sangat haus. Wafat ta'atusi, sangat haus. Ta'atus itu haus sekali, nilai kepada itu ya, sampai biasanya tidur habis sholat isya masih saja ngaji. Nah, ini adalah pembuktian bahwa kita betul-betul ingin menuntut ilmu. Kan ini sudah semangat mencari ilmu. Apa kata Imam Ghazali? Annaka, sesungguhnya engkau, in kunta, jika ada engkau ini, taksidu, bermaksud, bitolabil ilmi, dengan mencari ilmu, al-munafasatah, terhadap persaingan. Jenengan menuntut ilmu karena al-munafasah, bersaingan. Ternyata di RT juga ada yang alim, ingin menyaingi, akhirnya dia menuntut ilmu, ingin berdebat. Wal mubahadah, berbangga diri. Wah, saya suka ngaji, mau membanggakan diri. Wa taqattu ma'al aqran, dan mengungguli teman-temannya. Wah, teman saya ini pinter-pinter, saya harus pinter juga, saya harus bisa melebihi dia. Wastimala wujuhin nasi ilaihi, dan menarik wajah manusia kepadamu. Wah, dengan mengaji biar manusia memperhatikan saya. Orang-orang berbanding semua tertuju kepada saya sebab ilmu saya. Makanya saya mau mencari ilmu. Wajam akhutami dunia, dan mengumpulkan benda-benda dunia. Selain itu juga ada niat ingin mengumpulkan, memperbanyak harta. Kalau seperti itu niatnya gimana? Minum dulu sebelum lanjut. Bismillah. Kalau seperti itu niatnya, kata Sayyidina Ali, saya kata Imam Ghazali, fa'anta sa'in, maka engkau ini berusaha fi hadmi dinika, di dalam merobohkan agamamu. Kalau niatmu mencari ilmu yang tadi, ingin bangga-bangga diri, ingin persaingan, ingin mengungguli teman-temannya, ingin menarik wajah-wajah manusia agar berbanding, agar melihat tertuju kepada panjenengan, ingin, wah kayaknya Ustaz Somad, Ustaz ini, Ustaz sebelum tahun pun Ustaz Iqdal, kok banyak hartanya dari Ustaz, jadi Gus kok enak, saya ini banyak harta. Merobohkan agama, kata Imam Ghazali, kalau niatnya itu.
Wa ihlaki nafsika, dan merusak dirimu sendiri. Bukan hanya agama yang kau robohkan, sampai dirimu dirusak. Wa banyak akhiratika, dan menjual agamamu. Kalau itu niatnya, sampai agamanya dijual. Kalau itu niatnya. Wa banyak akhiratika bidunyaika. Fasufqatuka khasiratun, transaksimu rugi. Wa tijaratuka ba'iratun, daganganmu tidak laku, rusak. Kata Imam Ghazali. Yang paling ngenesnya lagi ini, wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika, dan gurumu yang ngajar ilmu kepada panjenengan itu, mu'inun laka ala isyanika, membantu kemaksiatanmu, wa syarikun laka fi khusranika, dan partnermu bagimu fi khusranika, di dalam kerugianmu. Sampai gurunya saja kena, Pak, ketika salah niat jamaahnya. Makanya kemudian jamaah itu ketika ada kajian dibenahi dulu niatnya, niat kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai salah niat, yang saya ingin memperbanyak harta, ingin bisa ngajar sini, ingin buat lembaga apa, ketika itu bisa kayaknya paling menguntungkan buat lembaga, buat pesantren ini, kok kayaknya udah alpat-alpat semua. Ah, itu niatnya tidak bagus. Wa kabai sayfin, dan adapun gurumu itu, mu'allimuka itu kabai sayfin, seperti orang menjual pedang, mengqati tariqin, dari perampok jalanan. Ya sama saja gurunya kalau sudah tidak memberitahu bahwa niat begini, itu kayak mengajarkan murid, kayak menjual pedang kepada perampok jalanan. Orang berilmu itu bukan tidak bisa berbuat. Tahu kan, mereka itu malah lebih berani, bukan lagi Al-Quran yang di atas kepalanya, sampai Allah saja didawal sama mereka. Karena nanti itu akan ada rentetan para penuntut ilmu itu. Ada yang namanya ulama sul dan sebagainya. Orang, maka kata guru saya itu, orang dari ulama itu belum tentu ulama akhirat. Ulama itu belum tentu ulama akhirat. Terus, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimatin, barang siapa yang membantu kemaksiatan walaupun separuh kalimat, karena syarikan lahu fiha, maka ia termasuk teman dari baginya di dalam melakukan maksiat. Setengah kata, contoh, ada orang mau membunuh, ragu-ragu, datang jenengan, bukannya mereka, Nuh, padahal cuma ada kata-kata bunuh, jenengan cuma bilang Nuh, tapi dia ngerti kalau itu kayaknya disuruh membunuh, padahal ada separuh kata. Syarikan lahu fiha, walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha, maka dia termasuk yang membantu, termasuk di dalam melakukan maksiat itu. Makanya kalau ada kemaksiatan ya minimal minggat, kalau nggak bisa ngingetin, cepet-cepet kabur. Kenapa? Takut masuk man'ana ada maksiatin walau bisa dikalimatin kana syarikan lahu fiha. Takut masuk kebagian di dalam kemaksiatan tadi. Udah nggak ngerasain apa-apa, nikmatnya dia nikmatin sendiri, kena kita di hadapan Allah Subhanahu. Wa in kana niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah, jika di antara kamu dan maksud, jika niatmu dan maksud di antara kamu dan Allah, dan antara kamu dan Allah ini
dari mencari ilmu adalah tujuannya hidayah, petunjuk. Duna mujarradil riwayat, bukan hanya sekedar menceritakan saja, cerita-cerita saja. Memang betul-betul ingin petunjuk, ingin diamalkan. Bukan hanya ketika dapat diajarkan ke sana, diajarkan ke sini, cerita-cerita. Artinya cerita kita nggak ngalamin sendiri, nggak dipraktekkan sendiri apa yang disampaikan oleh guru-gurunya, apa yang dibaca di dalam buku, di kitab, nggak diamalkan. Itu hanya sekedar riwayat saja, cerita-cerita saja. Jadi kalau niat panjenengan, tujuan panjenengan, antara panjenengan dengan Allah ini adalah hidayah, ingin mendapatkan petunjuk, panjenengan sadar bahwasanya saya tidak bisa dekat dengan Allah, tidak bisa mengamalkan syariat kecuali saya mendapatkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ilmu itu didapat hanya dengan cara belajar, berinteraksi seperti ini. Wow, bisa lihat YouTube, Ustaz. Wow, YouTube jadi kan bisa siapa saja bisa buat. Belum tentu pertanggungjawabannya betul itu. Jangan-jangan kan kita jangankan YouTube, jenengan aja yang sudah paham betul itu, setan masih menyelipkan pemahaman yang tidak baik. Nanti akan ada dengan besar. Kalau sudah niatnya adalah hidayah petunjuk, kalau sudah hidayah niatnya, fa'abshir, maka berbahagia panjenengan. Berbahagialah kata Imam Ghazali. Wa innal malaikata, maka sesungguhnya malaikat tabsutu laka ajnihataha, membentangkan sayapnya idza masyaita, ketika berjalan. Oh, jadi yang berjalan di sini yang paling jauh Pak. Pada berjalan ke sini, sayap malaikat sudah dibentangkan. Luar biasa. Kita ini kan enggak sadar Pak, bahwa ternyata yang kita butuhkan itu nanti sayap-sayap malaikat, pahala-pahala. Yang kita butuhkan kalau kita taruh antara eban, antara kayu dengan emas, panjenengan milih eban apa emas umpamanya dikasih? Nih ban mobilnya Pak Leman, bandarnya Pak Leman. Oh, dikasih saya nggak mau bosan. Disuruh milih eban dalam ketika di perumahan ini di depan emas, milih yang mana? Emas batangan lagi. Emas. Coba aja dengan lagi tenggelam, dikasih eban sama emas, emasnya stuck lagi. Dia masih sudah begini Pak. Mau milih emas Pak? Milih emas apa? Milih eban? Mau milih emas kan? Sudah kelengap. Dan ini karena kita sekarang belum sadar bahwasanya sebenarnya ini loh yang saya butuhkan nanti di akhirat. Kita hanya materialistis, kalau nggak dapat uang saya nggak bisa makan hari ini. Kita tidak pernah berpikirkan nih 20 tahun, 30 tahun nanti saya dipanggil oleh Allah. Apa sih sebenarnya? Ternyata langkah-langkah kita mencari ilmu oleh Allah dalam kitab Al-Qur'an itu ada nilainya, duduknya ada nilainya, sampai pulangnya ada nilainya. Berangkatnya saja sayapnya dibentangkan. Wahitan al-bakhri, dan ikan-ikan di lautan. Tastaghfiru laka idza sa'aita, memohon ampunan jika berjalan. Memohon ampunan laka kepadamu idza sa'aita, ketika berjalan. Sampai kepada ikan-ikan Pak. Ikan-ikan saja yang ada di lautan itu mintakan ampunan panjenengan. Padahal sudah sama Pak Dedi, sama Pak Leman dipancing terus itu ikan. Maksudnya itu yang akan mintakan ampunan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Maka kemudian walakin akan tetapi yang bagi laka, sepantasnya bagimu anta'lama qabla kulli syai'in,
Laka bagimu anta'lama untuk mengetahui, agar mengetahui qabla kulli syai'in, sebelum tiap sesuatu, annal hidayah, bahwasanya hidayah itu, apa hidayah itu? Allati hiya sabrul ilm, bahwasanya hidayah itu adalah buah ilmu. Hidayah itu buah ilmu. Terus la bidayatun wa nihayatun, di dalam hidayah itu ada permulaan dan ada akhir, ada puncak daripada hidayah. Ada permulaannya, ada puncak. Itu hidayah. Wa dhahirun wa batinun, ada bagian luar, ada bagian dalam hidayah. Wala yusalla ila nihayatiha, dan tidak akan sampai kepada puncak hidayah illa badah kami bidayatiha, kecuali mengukuhkan permulaan hidayah. Wala nasur ala batinha, dan tidak akan tahu dalamnya hidayah illa ba'da wuqufi ala dhahiriha, kecuali setelah melihat bagian luarnya hidayah. Jadi panjenengan ini Pak tidak akan tahu apa sih sebenarnya batin dalamnya hidayah, puncak dari hidayah, kecuali jenengan itu tahu luarnya. Seperti panjenengan mau beli air degan, apakah langsung? Ya kalau beli yang 5.000 langsung, tapi sebelumnya harus lihat luarnya dulu. Jadi kalau panjenengan itu tidak langsung, kalau mau lihat dalamannya pasti harus prosesnya, apa namanya, luarnya dipukul itu, batok. Harus dia tatoknya dulu, baru kita tahu dalamnya, bisa kita nikmati daging-daging kelapa itu. Permulaan hidayah, kita mulai dari permulaan hidayah. Maka kemudian kita lanjutkan kita, karena ini mukadimah dipercepat saja. Wa ana musyirun alaika, maka perhatikanlah, kata Imam Ghazali. Ana musyirun alaika, saya akan memberitahukan, memberikan isyarat kepadamu. Bibidayatil hidayah, dengan permulaan hidayah. Jadi dimulai dengan permulaan hidayah, Imam Ghazali. Litujarriba biha nafsaka, agar menguji engkau dengan bidayatul hidayah itu, dengan bidayatul permulaan hidayah itu, nafsaka kepada engkau coba sendiri dengan dirimu tentang bidayatul hidayah ini. Wa tamtakhina bi qalbaka, menguji bidayatul hidayah kepada hatimu. Dirimu coba dulu, apakah betul kalian itu sudah menemukan permulaan bidayatul hidayah, atau dicoba juga di dalam hatimu tentang. Jadi Imam Ghazali ini ingin memberikan isyarat, ingin mengajarkan kepada kita beberapa hal untuk kita coba, untuk kita uji tentang permulaan bidayatul hidayah. Gimana kata Imam Ghazali? Fa'in sadaqta qalbaka ilaiha ma'ilah. Ini kata Imam Ghazali. Jika engkau menemukan hatimu ini condong suka, wa nafsaka biha mutawi'atan, dan dirimu sebab hidayah ini taat, mengikuti, senang sekali melakukan ibadah-ibadah apa yang diperintahkan Allah. Wala qabilatan, dan sebab dan bagi hidayah ini kau terima. Qabilatan, menerima, senang sekali. Ilmu-ilmu yang senang diterima, nasihat-nasihat yang senang diterima, semangat di dalam taat kepada Allah. Fadunaka taqullu ila nihayati, ambillah itu, teruskan itu, naik terus ila nihayati, kepada akhir hidayah, lanjutkan sampai ke puncak itu. Wa tawallula fi biharil ulum, dan masuklah ke lautan ilmu,
Kalau memang kau dengan belajar ilmu seperti ini nambah ketaatan, lanjut, itu sudah benar itu nanya. Ini kata Imam Ghazali. Wa in sadaqta qalbaka inda wajahatika iyyaha biha musawwifan. Dan jika engkau menemukan di dalam hatimu ketika engkau menghadapi bidayatul hidayah, ketika engkau sudah mendapatkan ilmu, engkau dapati musawwifan, selalu menunda-nunda. Entar, yuk ngaji entar, yuk sholat entar, sholat isya, wah nantilah sekalian tahajud, padahal dia tahu kalau dia sekalian tidur padahal tinggal setengah jam dia akan bablas. Jangankan sampai jam 4, sampai jam 12 belum tentu bangun. Suka nunda-nunda, entar, akhirnya ketiduran, tidur. Kalau suka menunda-nunda, ini perbaiki niatnya. Ada yang salah, ada yang salah. Wa bila amali bi muqtadaha mumatilan, dan dengan amal bi muqtadaha dan dengan kehendak hidayah mumatilan, menunda-nunda. Apa ya? Berjanji terus. Nanti saya akan lakukan itu, nanti saya akan lakukan itu. Oh, itu pasti dengan itu sudah yang mendominasi adalah nafsunya, bukan niat karena Allah Subhanahu. Karena kalau hidayah dari Allah itu bakal suka nunda-nunda. Makanya kalau suka nunda-nunda, saya biasanya begini. Setan itu biasa Pak, memang ingin mengikat kita dengan talinya itu. Nah, kamu sama saudara nanti habis isya sekalian tahajud. Nah, itu biasanya seringnya begitu. Walaupun memang kita diajarkan oleh Sayyidina Umar suka sholat mengingat waktu kalau bisa di sepertiga malam. Tapi kalau sudah kita biasa telat sholat isyanya, kalau sampai tidur semalaman, belum nyampe kan? Enggak, soalnya kayak capek semua ya. Cuacanya mendukung. Jadi padahal jenengan tahu setiap tidur malam panjenengan ini pasti bablas. Jangankan isya, sampai subuhnya jenengan akan hilang. Yang ini isya malah dibisikin sama setan. Nanti ya, kamu sholatnya sama tahajud. Kamu kalau sholat sekarang nggak akan tahajud, padahal nggak pernah tahajud. Boleh dibisikin sama setan. Kalau kamu di sholatnya nanti jam 4, kamu bisa tahajud. Nah, kamu tahajud saja. Ini bisikan. Nah, ternyata tidur beneran, habislah. Orang yang suka menunda-nunda, makanya ketika ada yang suka menunda-nunda begitu, langsung bilang, wah ini bisikan setan. Itu kebiasaan saya bilang, ini kebiasaan, langsung ke kamar mandi. Ini sudah setan. Fa'lam anna nafsakal ma'ilah. Ini kata Imam Ghazali. Maka ketahuilah anna nafsaka, bahwa nafsumu al-ma'ilah condong ila talabil ilmi, kepada menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmunya ini karena nafsu yang lebih condong, bukan karena hidayah. Hiya nafsul ammaratu bisu. Nafsunya ini adalah nafsu ammarah yang mengajak kepada kejelekan. Wa qatin tahatot, dan sungguh nafsu ini bergerak muti'atan li syaitan al-la'in, bergerak taat kepada setan yang dilaknat oleh Allah, yang laknat, yang terkutuk. Liyudliyaka, untuk mengulur, menjerumuskan setan kepadamu, bihabli ghururihi, dengan tipu daya setan. Wah, ini Pak, setan semakin orangnya alim, setannya semakin alim, Pak. Makanya ada siswa itu sudah santrinya 7.000 bisa terbang semua. Wafatnya dalam keadaan sunotimah. Oh, beneran Pak. Setan itu. Kenapa? Karena ngikat, dia ingin menipu, dia menjerumuskan kita dalam tipu dayanya setan. Fayastad rijeka bimaqidatihi ila wamratil hilak, ila wamratil halak. Kemudian setan itu mengambil pelan-pelan, menarik pelan-pelan bimaqidatihi, dengan tipu setan, dengan tipu daya setan, ila wamratil halak,
sampai kepada jurang kesengsaraan, jurang kebinasaan. Pelan-pelan setan. Ayo kamu sholat, ayo nyampe sholat ngomongin orang. Padahal nggak ketemu antara musola dengan ngomongin orang kan nggak ketemu. Musola aturan yang ngaji, musola tahu-tahu mulai dari sana sampai dijelekan orang disebutin semua. Ini kan nggak ketemu. Niatnya bagus ke musola, ke masjid, dipertemukan dengan orang yang suka ngomongin itu. Akhirnya jadi. Setan itu ingin betul-betul tipu daya pelan-pelan diambil, diulur pelan-pelan sama setan itu. Ingin mereka dijatuhkan oleh setan. Wa qasduhu, dan tujuannya setan ini ayyurawiha 'alaika syarra. Tujuannya setan ini agar menginginkan panjenengan ini melakukan asyarra, kejelekan. Tujuannya adalah melakukan kejelekan fi ma'ridil khair, di dalam tampilan kebaikan. Setan itu ingin pertama itu kita tampilkan kebaikan. Ayo ke masjid, ayo sholat. Padahal ingin tujuannya biar tidak sholat isya. Contoh nih Pak. Sholat Idul Fitri itu sunat apa wajib? Sunat. Tapi orang itu banyak yang nggak sholat subuh gara-gara mau sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allah, sampai jam 7, sampai jam 4 tidur dia, bangunnya jam 6, lewat 30 menit, subuhnya hilang. Padahal dia nggak sholat Idul Fitri saja nggak dosa, tapi kalau nggak sholat subuh dosa. Ini dari tipu daya. Makanya kalau mau Idul Fitri ya nggak apa-apa. Tidurnya setelah sholat subuh, sebentar lagi nggak apa-apa. Setelah sholat cukup dibaca rukunnya saja nggak apa-apa. Sampai langsung tidur di musolanya biar nggak kesiangan. Seumpamanya dia ikut sholat Idul Fitri. Ini semalaman jaga sapi, jaga apa? Siangnya sampai isanya subuhnya hilang. Bangunnya jam 7 karena mau sholat Idul Fitri. Ada yang salah. Kita harus tahu Idul Fitri itu adalah sunnah muakkad, bukan wajib. Enggak sholat enggak dosa. Jangan, maksudnya bukan disuruh sholat. Cuma jangan sampai meninggalkan yang wajib. Itu daya kita. Kalau memang mau jaga, tapi tidurnya sholat dulu subuh, tanggung. Tidurnya setengah jam lagi subuh lagi. Bagus, ada. Oh, sama saya tadi tiup-tiup, padahal dari jam 8 malam sampai jam 4 itu nggak ngantuk sama sekali. Kok 4:30 itu kok begini? Tiup tidur. Padahal misalnya belum sholat misalnya, saking serunya. Ya ada cerita. Ayo lanjut, nggak kelar. Jadi setan itu menginginkan kita melakukan kejelekan di dalam tampilan kebaikan. Hatta yulhibuka bil ahsanina a'mala. Sampai setan itu menjadikanmu termasuk golongan yang paling merugi amalnya. Amalnya sampai ini kan rugi, Pak. Orang itu memang Allah itu nanti di dalam kitab ini dibilangkan taat itu dibagi dua. Taat itu dibagi dua. Dalam Allah itu di dalam ketaatan itu dua. Ada taat di dalam wajib, ada taat di dalam sunnah. Orang yang melakukan sunnah ini senang kok. Tapi biasanya yang melakukan sunnah ini biasanya sudah melakukan wajib. Bukan yang kebaliknya. Wajibnya dilakukan, sunnahnya terus dilakukan. Ini ada yang salah. Sehingga rugi amal-amalnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sehingga dia sesat sia-sia usahanya di dalam kehidupan dunia. Kenapa? Amalnya rugi. Dia tampilkan kebaikan, ternyata kebaikan yang dia tunjukkan atas bisikan setan. Di dalam beramal itu, Pak,
nafsu itu akan selalu tunduk kepada setan kalau kita tidak jaga. Apalagi sekarang itu media sosialnya ini, media sosial. Nanti malam ini besok sudah muncul di YouTube ini. Kalian ngaji ini sudah muncul di YouTube besok, insya Allah. Biasanya nanti malam langsung di-upload. Amal-amal jenengan punya WhatsApp, punya Facebook, punya TikTok. Ini bisa dipamerkan setiap kegiatan yang ada. Sehingga ketika tidak bisa menjaga, akan sesuatu yang merusak hati. Setan akan berbicara begini. Anta bihamdillahi minal mukhlisin. Alhamdulillah engkau ini termasuk orang yang ikhlas. Innama tadharu hadhihi al-ibadah. Sesungguhnya engkau tampakkan ibadah ini di media sosial, di TikTok, WhatsApp dan sebagainya. Lihat tadikan nasu agar manusia mengikuti jejakmu. Enggak, kamu ikhlas, kamu ini alhamdulillah kamu tampakkan ini untuk biar orang lain ikut. Padahal di dalam hatinya dia tahu bahwasanya biar tahu orang-orang saya sedang begini, saya sedang begitu. Nah ini berarti kan ada potensi riya. Tapi kalau niatnya kata ulama betul-betul ingin memberikan informasi bahwa ayo kita ngaji, ayo kita ngaji, ayo kita ngaji, wah itu betul bagus. Yang ditakutkan ada hati yang seperti itu. Makanya ditata. Wa hum yasabuna annakum yusinun sun'a. Dan orang-orang ini mengira bahwasanya dia ini melakukan kebaikan di dalam perbuatan pekerjaannya ini, perbuatannya ini. Wa inda dzalika yat'alika syaitan. Selain itu di situ setan ini akan membacakan kepadanya fadlal ilmi wa darajatal ulama, fadilah menuntut ilmu, derajatnya ulama. Wa ma warada fihi minal asar wal akhbar, dan sesuatu yang disampaikan di dalam ilmu itu di dalam urusan ilmu itu dari perkataan sahabat, dari sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan di sama setan akan dibacakan bagaimana luar biasanya menuntut ilmu seperti tadi itu. Ternyata orang menuntut ilmu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Derajatnya akan tinggi, derajatnya akan bermacam-macam sampai duduknya sampai itu. Jadi di dalam perjalanan kita ini setan akan membacakan hadis-hadis, akan membacakan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para sahabat, yang disampaikan oleh Nabi, sehingga betul-betul semangat. Tapi satu, wa yulhika an qali sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hadis, tapi ada setan ini membuat lupa dari sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memang mendengar banyak tentang fadilah-fadilah mencari ilmu, jadi semakin senang. Padahal dalam niatnya dikelabui oleh setan. Hadis-hadisnya dia baca, diperdengarkan oleh setan, sehingga menarik sekali untuk ngaji. Tapi setan membuat dia lupa dengan hadis yang seperti ini. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa buhtan. Ini yang diberi yang diajarkan yang dibuat setan itu lupa daripada kita. Apa? Manis dada ilman. Barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah hidayahnya, petunjuknya, lam yazdad minallahi illa hudan. Tidak bertambah kepada Allah kecuali semakin jauh dengan Allah. Ilmunya mungkin banyak, tapi ternyata dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu. Kenapa? Nafsunya masih taat kepada setan, bukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian
Wa al-qawli sallallahu alaihi wasallam, dan juga dibuat lupa dengan sabda Nabi, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmihi. Asyadun nasi adzaban, paling beratnya bagi manusia adzaban, siksanya, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Alimul lam yanfa'ullahu bi'ilmihi, orang yang alim yang tidak Allah manfaatkan, Allah tidak memberi manfaat bi'ilmihi, dengan ilmunya. Ini luar biasa. Orang yang punya ilmu tapi tidak bermanfaat ilmunya, adabnya di akhirat sangatlah berat. Kenapa ilmunya enggak bermanfaat? Enggak diamalkan. Makanya kemudian ada doa nanti yang harus kita amalkan, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, nah di kitab itu ada doanya. Nabi sallallahu bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya saya, a'udzubika, mohon perlindungan kepadamu, min ilmin, dari ilmu, la yanfa, yang tidak bermanfaat, ilmunya tidak bermanfaat, ya Allah aku minta perlindungan. Wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Subhanallah, tidak sholat, sampai kemana-mana, kabir, alhamdulillah, wajah wajah, padahal tidak wajah wajah. Ingatnya ke motor di luar, kuncinya nyantol apa enggak? Ini tidak khusyuk. Ingat ke rumah, apakah ini bisikan setan? Memang setan meniup Pak kita berkhayal. Ya, lagi belajar begini, ustaznya ngomong kemana, dia mikirin kemana. Nah yang tidak khusyuk. Wa amalin la yurfa, dan amal yang tidak diterima. Wa du'ain la yusma, doa yang tidak didengar karena Allah tidak mau mendengar. Nah, kita memang minta seperti itu. Sedikit lagi biar nanti apa, insyaallah 2 minggu lagi kita akan lanjutkan ini untuk membenahi diri kita. Ini sebenarnya penyampaiannya dipercepat. Biasanya kalau sampai ke sini ini sudah 3 kali pertemuan. Biasanya sampai 3 kali pertemuan saya, biasanya baru sampai ke doa ini. Biasanya dalam 1 bulan itu saya bisa bertemu seminggu sekali. Ini baru nyampe ke 3-4 kali pertemuan. Ini baru semalam pertemuan sudah nyampe ke sini. Padahal yang lain 1 pertemuan itu 1 jam juga. Nah, ini gila ini nyampe ke sini. Cuma insya Allah kita akan, nggak apa-apa, katanya begini. Ilmu sedikit diamalkan namanya ilmu manfaat. Ilmu banyak tidak diamalkan itu namanya tidak bermanfaat. Dan amal itu tidak harus banyak, Pak. Amal itu ilallahi atwamuha wa inqulna. Jadi amal ahabul amal itu, yang amal-amal ini dicintai oleh Allah itu amal yang dikerjakan walaupun sedikit. Makanya jenengan biasakan di rumahnya baca Al-Quran. Enggak harus banyak, 1 ayat tapi istiqomah. Ya sih langsung keluar berangkat. Besoknya lagi buat Quran lagi berangkat. Yang penting istiqomah. Ketimbang baca sampai 1 juz, 5 tahun lagi baru baca 1 juz lagi. Jangan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Ingatkan nanti tanda ini itu nyampe ke sana, tak biasanya saya lihat di sini biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.